Besok sore tidak ada kelas, ayo kita pergi berkemah. Tidak bisa, besok sore aku ada pekerjaan paruh waktu. Hari Kamis juga boleh. Hari Kamis aku harus membuat teh susu. Akhir pekan pasti bisa kan? Tidak bisa. Maya, kamu sengaja membuatku kesal ya. Lihat ini baik-baik, Senin sampai Jumat sebelum jam 8 pagi aku membuat kopi seharga 5.000. Senin, Rabu, dan Jumat siang aku bekerja di kedai mie. Selasa dan Kamis siang aku bekerja di kantin. Wah, kamu benar-benar raja kerja paruh waktu ya. Apa harus sekeras itu? Biaya hidupku sebulan 10 juta. Kalau aku tidak bekerja keras, apa kalian mau menghidupiku? Aku harus pergi kerja paruh waktu sekarang sampai tidak sempat makan. Aku sudah memesan makanan lewat aplikasi, tolong ambilkan ya. Seingatku, aku cuma pesan semangkuk mie. Ini kiriman dari brand. Aku beli kekecilan. Ini poin-poin penting yang sudah kutandai untukmu. Makanlah sendiri, ini terlalu mahal. Makan saja. Ini aku sudah pilihkan kerjaan paruh waktu yang tugasnya sedikit, upahnya besar, dan tidak melelahkan. Kopi 5.000 di kamar 403, silakan dicoba. Sudah makan? Ayo makan. Halo Bu. Adikmu perlu ikut les bimbingan belajar, tapi uang ibu bulan ini tidak cukup. Bisakah kamu meminjamkan sedikit kepada ibu? Dia benar-benar tidak mudah ya. Andai saja dia anakku. Sudah hampir jam malam, kenapa anak kita belum pulang juga? Busnya sudah tidak ada, aku pikir hujannya tidak terlalu deras, jadi aku naik sepeda saja. Jangan ulangi lagi ya, kalau kamu sakit biayanya malah akan lebih besar kan? Minuman jahe ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Lain kali kalau mau mengeringkan rambut, turunlah ke lantai bawah. Bibi asrama ternyata orangnya baik juga ya. Lapar tidak? Kami sudah menyisakan makanan untukmu. Hari ini aku menghasilkan 300.000 loh. Kenapa? Apa yang terjadi? Kamu masuk dengan suara keras begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tadi ada orang bilang dia baru datang liburan, HP-nya rusak, kopernya juga hilang. Lalu kamu kasih dia berapa? 1 juta. Aku cuma mau bantu sedikit, dia bukan penipu kan? Jelas penipu. Kamu gimana sih? Pagi tadi pihak kampus baru saja kasih penyuluhan anti penipuan. Siangnya kamu udah ketipu. Belum tentu kok, siapa tahu dia beneran butuh bantuan. Kalau butuh bantuan harusnya cari polisi. Ngapain cari kamu? Sudah, kapan kamu kasih uangnya? 10 menit yang lalu. Ciri-cirinya gimana? Laki-laki paruh baya, kulit agak gelap, pakai kacamata, tinggi 175 cm, pakai atasan coklat dan celana olahraga. Gimana? Kita cuma bertiga, susah nyarinya. Mending kita lapor ke kampus aja biar nggak ada korban lain. Ketipu berapa? 1 juta. Kapan? Sekitar... Dosen, saya nggak ketipu kok, dia teman saya. Hah? Menurutku dia bisa dipercaya kok. Percaya apanya? Dia jelas penipu. Kalau bukan penipu, ngapain kita semua nyari dia tadi? Mungkin kita aja yang terlalu berlebihan. Dia kasih nomor HP kok, katanya bakal dikembalikan. Coba telepon sekarang, nyambung nggak? Ya sudah, tunggu aja dulu. Siapa tahu dia beneran balikin uangnya. Dia gila, kamu ikut-ikutan gila. Teman apanya? Jelas-jelas penipu. Aku tahu, tapi kadang membela si penipu adalah cara korban melindungi dirinya sendiri karena malu. Tapi harusnya lapor polisi biar uangnya balik. Kalau nggak, bulan depan dia mau makan apa? Tenang, kan ada kita. Jadi maksudmu kita patungan buat ganti uangnya? Maksudku selama ada kita dia nggak bakal kelaparan. Aku beneran nggak habis pikir. Sudah. Aku punya biskuit nih, mau? Nggak usah. Nih bakpao. Aku ambil 1 ya. Sore tadi kamu kemana? Cuma jalan-jalan. Halo, aku udah nangkep penipunya. Kamu kesini cepetan. Oh iya, jangan sampai Rosi tahu. Pak, dia beneran mirip banget sama penipunya. Aku nggak kenal kalian ya. Kapan aku pernah ketemu kalian? Kalian main tarik-tarik baju orang sembarangan. Loh, kok kamu di sini? Kalian semua belum pernah ketemu dia, jadi aku harus datang. Tuh kan, sudah aku bilang bukan aku. Ada dosen di sini, kamu jujur aja. Beneran bukan dia kok. Tuh kan, buang-buang waktu saya saja. Pantesan belakangan ini kamu pergi pagi pulang malam nggak ada di asrama. Ternyata kamu ngelakuin ini ya. Makasih ya Maya. Aku nggak banyak bantu kok. Sekarang kamu bisa bantu aku nggak temenin aku ke suatu tempat? Kemana? Lapor polisi. Ayo cepat sebelum aku berubah pikiran. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu kira aku peduli dengan pengembalian uang yang sedikit ini? Aku akan memberikan ulasan buruk. Tapi kenapa kamu masih menelpon penjualnya? Dia bahkan tidak meminta maaf sekalipun. Dia malah bilang ya sudah, aku kembalikan saja uangnya. Seolah-olah aku sengaja mencari masalah demi uang. Siapa yang tidak kesal? Tapi bukannya kamu menelpon memang untuk meminta kompensasi? Sekarang bukannya dapat kompensasi, malah harus makan makanan basi yang dia buat. Kalau aku tidak tenang, dia juga jangan harap bisa tenang. Ada apa denganmu? Saat aku kerja paruh waktu tadi, aku dipukul oleh pelanggan yang mabuk. Hah? Terus kenapa kamu malah kelihatan senang? Kenapa tidak? Pihak sana harus memberiku kompensasi. Aku tidak perlu kerja paruh waktu lagi selama beberapa bulan. Sudah lapor polisi belum? Sudah, tenang aja. Aku juga sudah melakukan visum. Pasti sakit sekali sampai seperti ini. Ini cuma perbannya yang tebal.
Kamu yang namanya Maya, katakan saja mau berapa? Kok bicaranya begitu? Kalau mau uang ya bilang saja, jangan pura-pura memanfaatkan suami saat mabuk dan belum dia melecehkanmu. Siapa tahu kamu yang sengaja menggodanya duluan. Dia memukulku, semua orang di toko melihatnya. Dia memukulmu juga karena kamu pantas mendapatkannya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu yang sengaja cari masalah demi uang. Jaga bicaramu, aku bisa saja menolak mediasi. Memangnya kamu rela? Ini pertama kalinya aku melihat orang yang cari masalah demi uang tapi sok suci tidak mau uang. Kalau begitu jangan buat aku kecewa. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tunggu saja, nanti kamu akan menangis pun sudah terlambat. Orang seperti itu selalu merasa uang bisa menyelesaikan segalanya. Dia harus diberi pelajaran. Aku mendukungmu. Mendapatkan keuntungan maksimal di waktu yang tepat adalah ciri wanita hebat yang sesungguhnya. Benar, wanita baik dapat nama baik, tapi wanita hebat mendapatkan segalanya. Jadi kamu mau minta berapa? Aku juga tidak tahu. Kamu harus meminta 44 juta. Minta saja 150 juta. Hah? Tas wanita itu harganya 22 juta. Salnya aja 7.500.000, bajunya 5 juta. Sudah sepakat, pihak sana bersedia memberi 100 juta. Boleh juga. Tunggu, 200 juta akan kuberikan tapi aku minta jangan ada mediasi. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku sedang memperebutkan hak asuh Ana dengannya. Kalau dia masuk penjara, itu menguntungkanku. Kamu minta tolong orang tapi sikapnya begitu. Kamu datang ke sini harusnya paham, semua orang ingin keuntungan maksimal bagi diri sendiri. Deal, transfer sekarang. Ulasan buruknya sudah kuhapus. Tolong kembalikan uangku ya. Lumayan kan daripada tidak sama sekali. Itu Kevin, katanya ayahnya kepala bank, keluarganya sangat berpengaruh. Dia datang, dia mencari Maya. Maya, aku suka padamu. Kondisinya terlalu bagus, tidak cocok. Apa harus ganteng tapi miskin baru cocok? Apa-apaan logikamu? Maya memang begitu, merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik seolah-olah dia menolak keindahan secara alami. Bukannya kamu mau makan cherry? Musim ini terlalu mahal, makan yang lain saja. Dia selalu pelit pada diri sendiri, tapi sangat murah hati pada orang lain. Ini mahal sekali, dapat uang dari mana? Aku menabung 2 bulan karena tahu ini ulang tahunmu. Hadiah dari Maya selalu sangat berkesan. Ini bagus sekali, cocok untukmu. Ini terlalu gampang rusak, sudahlah. Prinsip utamanya adalah fungsionalitas. Untuk menekan pengeluaran, dia sering merendahkan dirinya sendiri. Tunggu, pakai ini hari ini. Kenapa? Bukannya kemarin kamu bilang wangi tubuhku enak? Aku beli banyak, ambil saja. Kenapa tiba-tiba memberiku sesuatu? Karena aku suka saja, tidak perlu alasan. Aku harus memberimu sesuatu sebagai balasan. Tidak perlu, aku memberimu ini agar kamu senang, bukan supaya kamu membalasnya. Orang dengan rasa rendah diri butuh teman yang tidak pelit memberikan pujian dan kasih sayang untuk memberitahumu berkali-kali bahwa kamu layak mendapatkannya. Catatanmu detail sekali, kamu jenius ya. Biasa saja kok. Kamu makin cantik belakangan ini. Terima kasih, tapi aku menolakmu karena perbedaan kondisi kita. Aku makin tertarik padamu. Aku akan berusaha sampai jalan kita bertemu suatu saat nanti karena kamu layak ditunggu. Terima kasih. Terima kasihnya untuk diriku sendiri karena aku menyadari bahwa aku memang hebat. Teh tarik pesanan kalian sudah datang. Berapa harganya? Sini aku transfer. Masing-masing 15.000. Berapa? Kamu tidak pakai kupon diskonnya. Aduh, aku lupa. Aduh, payah banget sih, selalu saja lupa. Sebegitunya, aku pesan teh tarik seminggu sekali, setiap kali lebih mahal 5.000. Sebulan jadi 20.000, setahun sudah 240.000. Itu baru biaya makanan ringan, ditambah makan besar sekali sehari dengan kupon minimal 10.000, setahun sudah 3.650.000. Sedikit, itu uang sedikit. Lihat ya, mie seharga 20.000 lebih ini aku cuma bayar 4.000. Kalau bukan karena kalian ingin beli teh tarik demi dapat merchandise-nya, aku tidak akan mau pesan bareng kalian. Aku cuma akan transfer 10.000 ke kamu, sisanya tanggung sendiri. Sudah, tidak apa-apa kok. Dia sangat sensitif soal uang. Boleh pinjam maskaramu sebentar? Boleh, kamu mau pakai berapa lapis? Apa maksudnya? Satu tabung maskara ini isinya 6 mili, seharga 100.000, bisa dipakai sekitar 400 lapis. Kamu pakai berapa lapis? Bayar ke aku. Aneh banget, ya sudah aku pakai 2 lapis saja. Tidak mungkin, bulu matamu pendek dan jarang, pasti butuh banyak olesan. Anggap saja tiap mata 4 lapis, kamu transfer saja 40.000 ke aku. Kenapa kamu mencatok rambut di asrama lagi? Tadi juga habis pakai hair dryer kan? Sudah aku bilang berapa kali? Kamu boros banget sih. Dan kalian berdua sudah aku bilang kalau menyalakan AC harus mode hemat energi. Kalau isi daya HP sebisa mungkin dari jam beban puncak listrik. Kalian tidak merasa Maya keterlaluan pelitnya. Demi uang dia tidak peduli perasaan teman, padahal dia sendiri sering cari untung. Tapi dia tidak pernah membicarakan orang lain di belakang seperti ini. Dan meski dia hemat, dia tidak pernah berutang pada orang lain. Lagi bokek ya? Ini aku punya kupon makan sekolah yang kubeli waktu promo. Anggap saja ini kupon makananmu. Terima kasih, bulan depan aku ganti ya. Ini rincian uang yang kuhitung dari penghematan 2 bulan terakhir. Ternyata banyak juga ya. Coba tebak berapa biaya listrik kita bulan ini? 300, 260, pasti 180. Cuma 86.000. Serius, keren banget. Aku juga punya trik hemat air saat mandi. Mau dengar tidak? Mau.
Tapi Maya tidak pernah bersikap seperti itu padaku. Dia setiap hari menumpang barang-barangku dari sampo, sabun, mandi, air, sampai kartu makanan. Kalau pergi main dia tidak pernah bayar patungan, tapi kalau aku pakai barangnya sedikit saja, dia hitung sampai detail. Memang benar yang kamu bilang, tapi benar juga kalau kamu masih utang 200.000 padaku. Kapan aku utang padamu? Waktu itu kamu makan tapi uangnya kurang. Aku bantu transfer ke pemilik toko 200.000. Besoknya waktu aku tagih kamu bilang lupa karena mabuk. Aku kasih lihat buktinya pun kamu tidak mau mengaku. Aku juga pernah talangin kamu 200.000 dan kamu pakai alasan yang sama. Bayar utang, bayar utang. Laila, video kecantikan orang ini mirip banget sama kamu. Barang-barang yang dibagikan dan tekniknya hampir sama. Apa-apaan ini, beraninya dia menjiplak ideku. Tapi dia punya beberapa bagian yang berbeda juga. Itu namanya pencucian konten. Influencer besar menjiplak influencer kecil. Tema dan poin utamanya sama. Benar juga, dia punya lebih dari 2 juta pengikut. Laila, kamu cuma punya 10.000. Jangan lukai perasaanku begitu dong. Lihat saja, akan hajar dia. Sepertinya video protes itu tidak banyak penontonnya. Banyak orang di kolom komentar yang menuduhmu hanya penumpang tenar. Apa tidak ada cara lain? Sudah coba melaporkannya? Sudah, tapi videonya itu konten berbayar. Setelah aku lapor, malah banyak orang yang menyerang dan melaporkanku balik. Waduh, videomu malah hilang. Susah payah aku bikin video itu sampai viral sedikit, malah dihapus. Terus sekarang gimana? Aku akan langsung kirim pesan pribadi dan maki-maki dia. Daripada memaki dia, lebih baik kamu pelajari kenapa videomu bisa viral. Daripada cuma mempertahankan satu video yang viral, lebih baik terus memproduksi. Tapi bukannya itu cuma faktor keberuntungan? Tentu tidak. Lihat pembukaan ini, kepadatan informasinya jelas lebih tinggi. Dan yang satu ini, videoku viral lagi. Bagus, bagus. Laila, sepertinya kamu dijiplak lagi. Dia lagi? Apa dia nggak bisa berhenti menjiplak? Aku nggak akan membiarkannya. Sebenarnya tidak perlu begitu. Menghadapi dia cuma buang-buang energimu saja. Aku susah payah memikirkan ide ini. Kenapa dia bisa menikmatinya secara gratis? Kalau aku nggak tenang, dia juga nggak boleh tenang. Dia kenapa? Dia bertengkar dengan netizen semalaman, lalu saking kesalnya dia sampai demam. Kok bisa sampai begitu? Laila membalas influencer itu dengan cara yang sama, tapi pengikutnya tidak tinggal diam. Kami sih tidak apa-apa, tapi Laila langsung menyerah saat mereka mulai mengirim foto-foto aneh. Aku nggak mau update lagi, kita lihat saja nanti dia mau menjiplak siapa. Tidak perlu begitu, kenapa harus berhenti melakukan hal yang kamu sukai? Aku juga nggak bisa membiarkan dia menjiplakku terus. Abaikan saja dia, orang biasanya hanya akan mengawasi orang lain saat mereka sendiri tidak bahagia. Benarkah? Benar, ini membuktikan bahwa arah kontenmu sudah benar. Aku mau update konten. Memang tidak salah, kamu benar-benar berjuang konten. Benar sekali. Viral, videoku viral lagi. Sekarang viewsnya 500.000. Biasanya penontonku nggak sebanyak ini. Mulai sekarang kita teman sekamar influencer populer nih. Mulai sekarang semua alat make up kalian aku yang tanggung. Sayang banget sama kamu. Aku sudah bilang aku tidak mau melihatmu. Tidak mau, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya. Gak habis pikir, apa gunanya pacaran kayak gitu? Berantem terus 800 kali sehari, mending putus aja. Hanya drama percintaan, isinya cuma ngurusin emosi. Kalau mau berantem ya berantem saja, kenapa harus banting ponsel? Segitunya ya orang pacaran. Aduh, berisik sekali, jangan diberesin. Aku memang mau ganti yang baru kok. Pinjam ponselmu sebentar ya buat menelpon ibuku. Nanti sore temani aku beli iPhone 17 Pro Max ya, ibuku sudah kirim uangnya. Rasanya aku dan mereka berasal dari dunia yang berbeda. Wah, ini lagu kesukaanku, aku suka banget sama dia. Aku juga suka, gak nyangka selera kamu oke juga. Padahal biasanya kelihatan biasa saja. Kamu beli albumnya tidak? Tidak. Barang yang dia bintangi? Tidak. Fans macam apa kamu? Tidak modal banget. Apa hubungannya? Apa aku harus keluar uang baru bisa dibilang suka? Uang yang dihasilkan juga tidak dibagikan padaku. Lagi pula, aku sudah meluangkan waktu mengoleksi fotonya. Itu sudah sangat menghargai dia. Sebenarnya aku juga ingin mendukung idolaku, tapi aku benar-benar sayang uangnya. Maya, ini uang 200.000 yang aku pinjam waktu itu sudah aku transfer ya. Wah, saldomu masih ada 2 jutaan lebih. Dia tidak mengerti, sebenarnya uang yang boleh kupakai cuma tinggal 1.500.000. Prinsipku kalau angka tabungannya sudah bulat, haram hukumnya untuk dipakai. Saldo Anda sekarang menjadi 10 juta. Saldo yang terus bertambah adalah sumber kebahagiaanku. Hei, dengar baik-baik, jangan tidur ya. Ada apa? Bisa tidak pinjamkan aku 200.000 lagi? Bukannya awal bulan baru saja dikasih uang saku. Kamu sudah berapa kali pinjam uang Pacarku ke aku? akhir-akhir ini sedang nge-gym. Dia minta aku belikan bubuk protein. Gila ya, kamu sudah berapa banyak membelikan dia barang? Kamu kan bukan ibunya. Pacaran itu memang butuh banyak biaya. Kamu tidak akan mengerti. Wah, kamu pengertian sekali ya sama dia. Pacaran itu memang harus saling memberi, berkorban bersama. Kalau begitu, kalian cepat putus saja. Maya, kalau kamu pelit dan tidak ada yang mau, jangan iri sama orang lain. Benar-benar. Aku tidak akan pacaran. Kalian semua jadi bodoh gara-gara cinta.